teman-teman, ini perjalanan kita udah 3 jam. Jadi kita udah sampai di pelabuhan apa namanya ini? Pelabuhan Pulau Harapan. Iya, Pelabuhan Pulau Harapan. Alhamdulillah nggak mabok. Dan kita udah sampai di sini. Kita lanjut lagi, nanti akan eksplor ke pulau-pulau lainnya. Belakang aku Dusun Kelapa, dia pasir putihnya itu kayak menjorok ke laut gitu. Jadi kita bisa main-main di pesisirnya ini sambil foto-foto nih. Nanti kita juga akan ke area sana. Ini cantik banget sih, lautnya tuh indah banget ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Ini kita udah di Pelabuhan Muara Angke. Kita lagi nunggu kapalnya. Ini udah rame banget karena udah jam setengah 8. Kayaknya sih berangkatnya sekitar jam 8-an gitu. Oke, kita nanti lanjut lagi ya. Untung kita udah sarapan. Jadi tinggal situasinya kayak gini ya teman-teman. Sepertinya untuk yang mau liburan low budget ke pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu, kalian naik dari Muara Angke atau Pelabuhan Kali Adem ini. Ya namanya juga versi murah ya teman-teman, jadi crowded banget deh. Tapi kalau kalian perginya tuh rombongan mah tetap happy kok. Harga per orangnya tuh sekitar 300 ribuan, rundown acara dan rincian biayanya nanti aku share di akhir video. Dan juga nanti kita akan pulang menggunakan speedboat, jadi turunnya di Marina Ancol gitu ya teman-teman, nggak di sini lagi. Pelabuhan Kali Adem ini udah banyak perubahan, sekarang udah jauh lebih bagus, ini jauh lebih bersih, nggak kayak dulu yang jelek, jorok, juga bau amis yang menyengat, tapi sekarang udah cukup nyaman, ada ruang tunggu yang besar, toilet-toiletnya juga bersih. By the way, sedikit cerita nih teman-teman, maaf banget sebelumnya karena kita baru bisa upload lagi karena hampir 1 minggu aku nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu. Karena kebetulan ada cedera pinggang dan kaki aku, jadi aku nggak bisa duduk ataupun jalan. Maklum udah tua juga teman-teman, penyakit suka datang tiba-tiba. Doakan ya teman-teman biar bisa lari-larian lagi sambil mengeksplor bebas. Tetap sehat selalu juga buat kalian semua ya. Untuk menuju ke kapalnya emang agak jauh ya. Terus perjalanan di kapalnya ini cukup lama juga, sekitar 3,5 jaman. Butuh effort dan fisik yang gak leto ya teman-teman. Nah di Kepulauan Seribu ini ada 2 tipe ya. Bagi kalian yang mau liburan dengan low budget bisa berkunjung ke pulau penduduk, nanti stay-nya di rumah-rumah penduduk gitu. Nah kalau yang mau lebih private kalian berkunjung ke pulau resort, nanti nginepnya itu di resort. Kalau kita ngelihat di dalamnya ini kapalnya itu mirip kayak kapal kayu yang buat nangkap ikan gitu loh. Walaupun kapalnya nggak banget ya buat dijadikan kapal penumpang. Tapi ini pengunjungnya tuh selalu rame gitu loh. Kira-kira kenapa nih teman-teman? Wah, rame banget di sini. Karena kita pergi pas weekend, jadi rame kayak gini. Rombongan. Mana rombongannya? Oh ini rombongan. Kita sampai di Pulau Harapan ini kurang lebih sekitar jam 12 kurang 15 gitu ya teman-teman. Ya totalnya sih 3,5 jam ya, karena kita berangkat jam 8.15. Terus ini kapal yang kita naikin ini Miles 2. Ini jelek banget sih kapalnya teman-teman. Nah kita nanti ntar menyusuri pulau-pulaunya ini menggunakan kapal-kapal ini nih teman-teman. Oh ya di sini kan penginapannya itu kayak di rumah-rumah warga gitu ya. Ini ada speedboat gitu ya, yang dari Marina. Sebenarnya kita besok kita pengen sih pulangnya naik boat ini ya. Di dalam perjalanan aku udah memikirkan sate-satean ini nih teman-teman.
Oh ya, di sini banyak jajanan, jadi kalian nggak perlu khawatir dan nggak perlu repot-repot bawa bekal dari rumah, karena di sini udah tersedia jajanan-jajanan yang menurut aku nih murah-murah banget. Pulau Harapan ini adalah pulau penduduk ya teman-teman, jadi emang banyak penduduk yang tinggal di sini. Situasinya ya kayak tinggal di perkampungan aja sih. Ada taman bermain, ada orang-orang yang dagang di pinggiran, ada sekolahan, ada masjid juga. Nah, sebagian rumah-rumah warga yang ada di sini dijadikan tempat istirahat wisatawan-wisatawan yang mau mengeksplor pulau-pulau bagus yang dekat dengan Pulau Harapan. Kita udah sampai di gapuranya Pulau Harapan. Kita langsung lanjut ke penginapan. Wih, ini apa? Apa ini? Es kelapa. Es kelapa. Mau? Ini ada kantor lurah di sebelah kiri jalan ya teman-teman. Terus di sini juga menyediakan ATM Bank DKI. Jika kalian nggak membawa uang cash atau lupa gitu, bisa ambil di sini ya. Jalan Haji Mahin. Penginapan kita seperti ini ya. Sebenarnya sih kapasitasnya disesuaikan dengan jumlah orang saat kalian booking. Tapi homestay-homestaynya yang ada di sini kurang lebih sama seperti ini modelannya ya teman-teman. Siang kita ini. Ada buahnya juga. Mantap deh. Yeay, kita udah selesai istirahat sebentar. Tadi kita udah makan siang, udah sholat, ya udah beres-beres. Kita lanjut mau keliling pulau naik kapal lagi. Hah? Mau snorkeling ya? Oh ya, kita mau snorkeling terus ke Pulau Dolphin gitu. Nanti kita sambil ngeliat sunset. Nah, ini kapal-kapalnya yang nanti akan membawa kita ke pulau-pulau lainnya nih. Semoga nggak mabuk. Satu kapal ini kayaknya untuk kapasitas sekitar 20 orangan. Terus nanti kita akan menuju ke tengah laut yang karang-karangnya dan ikan-ikannya tuh bagus-bagus. Karena memang schedule-nya ini kan untuk snorkeling gitu ya teman-teman. Dan perjalanan kita kurang lebih sekitar 45 menitan. Bagi kalian yang mau ngasih makan-makan ikan yang ada di tengah laut ini, kalian beli kayak macam biskuit gitu buat ngasih-ngasih makan ikannya nih. Nanti ikan-ikannya pada datang deh. Sebelum snorkeling kita akan di briefing dulu dengan guide-nya nih teman-teman. Karena di sini ada hewan-hewan yang bisa melukai kita. Contohnya kayak bulu babi gitu ya teman-teman. Dia seperti kayak kesusupan dan kayak ada racunnya gitu loh. Terus udah gitu di sini juga karang-karangnya ada yang tajam-tajam gitu yang bisa melukain kita kalau saat kita berenang. Ya pokoknya kalian perlu hati-hati aja dan anak-anak perlu dipantau dengan orang tuanya ya. Ini cantik banget, ada bintang laut nih teman-teman. Dia nyempil di dalam batu gitu ya. Pemandangan di dasar laut ini memang indah banget ya teman-teman. Beraneka macam ikan-ikan dan karang-karangnya juga cantik banget. Pokoknya kalian wajib cobain juga snorkelingnya. Halo teman-teman, aku lagi ada di Pulau Dolphin. Di sini kita perjalanan dari Pulau Harapan sekitar setengah jaman. Habis snorkeling kita sampai di sini nih. Jadi di sini karena weekend jadi rame banget nih teman-teman. Tapi worth it banget lah, kalian harus cobain kesini juga. Karena di sini pasirnya tuh putih, bersih dan enak banget buat diinjak-injak gini. Pokoknya asik banget sambil kita beli kelapa muda dan Indomie. Yuk teman-teman. Di Pulau Dolphin ini sudah tersedia warung, tapi bukan warung nasi ya, hanya cemilan-cemilan, Indomie juga beraneka macam minuman. Di sini juga kalian bisa membeli kelapa muda yang per buahnya ini 20.000. Terus Indomie dengan telur per mangkoknya cuma 15.000. Ya menurut aku cukup worth it lah. Lagi-lagi karena pas weekend jadi antri banget ya, harus sabar aja ya teman-teman untuk nunggu makanan dan minumannya. Oh ya, di sini juga tersedia kamar bilas ya, dengan satu ember itu bayar 5.000. Pulau Dolphin ini kita juga bisa camping loh teman-teman, karena di sini udah ada tenda campingnya yang disediakan di Pulau Dolphin. Untuk harganya aku kurang begitu tahu ya. Di Pulau Dolphin ini ternyata ada water sportnya juga nih teman-teman. Jadi di sini nih ada banana boat, terus ada donat yang ditarik dengan boat juga. Ini per orangnya harganya 35.000. Kalian harus membayarnya di luar paket.
Ini ada accident nih teman-teman, jadi kena bulu babi gitu. Ini katanya sih kayak kesusupan gitu, kayak masuk kayak benda gitu loh di dalam kulit gitu, jadi harus ditepuk-tepuk gitu biar racunnya keluar. Makanya kalian harus hati-hati ya. Tutorial mengeluarkan bulu babi. Selamat malam teman-teman, kita sampai di Pulau Harapan lagi tuh menjelang maghrib ya. Terus kita mandi, bersih-bersih, lanjut barbekyuan di dermaga. Karena paketnya sudah include dengan barbekyuan ya. Standby! Standby! Untuk ikannya kita dapat 1 ekor per orang, tapi kita nambah ikan lagi nih teman-teman. Sebenarnya kita pengen nambah cumi atau udang tapi nggak ada, ya udahlah kita nambahnya ikan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, guide kita tuh servisnya gercep banget. Ya pokoknya servisnya tuh bener-bener memuaskan banget, the best banget lah. Ini namanya Mas Ray, kontak personnya ada di sini. Halo teman-teman, selamat pagi. Kita mau jalan-jalan jelajah pulau. Ini aku sampai jajan apa namanya ini, telur gulung. Ini 2000-an, murah banget loh. Yuk kita nanti lanjut lagi cari kapal kita mau jelajah pulau. Oh, ini panas banget. Kemarin nggak terlalu panas, tapi hari ini panas banget. Padahal ini baru jam 9 lewat udah panas kayak gini. Jadi kita memutuskan kayaknya di kapal aja sambil menikmati lautan pasir putih yang ada di depan kita. Ini namanya desa apa tadi? Kelapa. Dusun Kelapa ya? Dusun Kelapa. Nah ini kita sebelum sampai ke Pulau Bulat. Oh ya, nanti kita akan ke Pulau Bulat juga. Di sini ada di tengah-tengah laut ada hamparan pasir putih yang menjorok ke laut gitu. Ini cantik banget untuk foto-foto tuh, keren banget. Apalagi airnya kalau nggak pasang kayak gini nih, pasir putihnya nih nyambung gitu loh sampai ke ujung sana. Kita kayak berasa foto-foto di tengah laut gitu ya. Akhirnya kita sampai di Pulau Bulat. Kita perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit. Ini pohon-pohonnya tuh tinggi-tinggi gitu ya. Kita masuk sini nih rindang banget. Terus pasirnya juga enak banget kita injak, nggak yang ngotorin kaki gitu ya. Pulaunya ini cukup luas nih teman-teman. Dan di semuanya ini dikelilingi dengan pasir putih. Di sini ada tempat makanan juga. Tadi ada warung ya di sana. Jadi kita bisa nyemil-nyemil, bisa minum juga. Terus apalagi yang kita bisa explore di sini? Ya, sambil foto-foto aja sih di sini, kayaknya sih keren. Nah teman-teman, Pulau Bulat ini adalah kunjungan terakhir karena trip kita cuma 2 hari 1 malam. Dan jam 11 siang harus sudah sampai di dermaga. Kapal kita yang membawa kita pulang ke pelabuhan Kali Adem sudah ada di dermaga. Untuk bapak-bapak, mereka naik kapal yang sama saat berangkat kemarin. Sedangkan ibu-ibunya upgrade naik speedboat ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja review dari Pulau Harapan Kepulauan Seribu Jakarta. Ini adalah biaya yang kami dapatkan 370.000 per orang kalau kalian booking 10 orang. Untuk yang lebih dari 10 orang jatuhnya bakalan lebih murah ya teman-teman. Dan ini semuanya udah all in, jadi tinggal terima beres aja. Nah karena ada yang membawa istri dan anak, jadi kita upgrade kamar per homestay seharga 500.000. Udah dapat 2 kamar yang masing-masing kamar sudah dilengkapi AC ya teman-teman. Nah, kita mau menuju ke dermaga. Ini kita mau naik kapal speedboat karena rombongan kita udah duluan, jadi kita tinggal berduaan aja. Kita lanjut lagi, kita lihat nanti speedboatnya seperti apa. Ini situasi di hari Minggu, jadi emang ramenya tuh cuma di weekend ya. Dan wisatawan-wisatawan yang stay di sini udah pada berangkat tadi jam 11-an. Kalau kita sih nunggu speedboat, jadi berangkatnya tuh jam 2 siang. Yang mau upgrade untuk kapal speedboatnya bisa langsung ke gate-nya aja ya.
Mas Ray ini benar-benar servisnya sangat memuaskan banget ya teman-teman. Kita diantar, ditungguin, dibantuin juga sampai kita berangkat kapalnya. Terima kasih ya Mas Ray. Semoga kita bisa bertemu lagi di trip selanjutnya. Dalam bootnya, dan ini bootnya juga ber-AC, jadi nyaman ya, tempat duduknya juga nyaman. Kita nunggu berangkat deh. Jangan lupa di like kalau suka video ini, di share juga kalau video ini bermanfaat, diklik juga tombol subscribe-nya teman-teman, responnya juga tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum, bye-bye. Udah nyampe di Marina Ancol. Kita nunggu sandar dan nanti kita akan turun. Terus kita mau nongkrong dulu sambil nyantai-nyantai dulu. Kita sampai juga di Marina. Kayaknya sih sekitar 1 jaman lebih gitu deh. Nggak lama gitu. Dan alhamdulillah nggak mabuk.